Banyak dari teori-teori yang dibuat penggemar tidak pernah dikonfirmasi ataupun dibantah oleh pihak Disney maupun Pixar Studios. To be honestly, banyak dari teori-teori ini yang terkadang masuk akal dengan melihat pesan-pesan tersembunyi yang terlewatkan di setiap adegan film Pixar. Kali ini, aku akan membahas teori tentang film Pixar yang mungkin belum banyak orang mengetahuinya. Wheezy? Is that you? Toy Story 2 adalah film yang dirilis pada tahun 1999 di Amerika, di mana film ini menceritakan tentang pencurian Woody oleh seorang kolektor mainan yang bernama Al McWiggin. Lalu, Buzz, Ham, Mr. Potato Head, Slinky Dog, dan Drake memulai misi untuk menyelamatkan Woody. Di film inilah, Woody bertemu dengan teman barunya, yaitu Jessie, Bullseye, dan The Prospector. Mereka ditetapkan untuk dijual ke museum di Jepang, tetapi Woody bermaksud untuk kembali kepada Andy. Prospector menjelaskan bahwa museum hanya tertarik pada koleksi jika sudah lengkap, dan tanpa Woody, mereka akan dikembalikan ke penyimpanan, yang itu membuat Jessie menjadi syok. Woody menolak untuk pergi ke museum di Jepang. Woody bersikeras ingin kembali ke pemiliknya, yaitu Andy. Namun, Woody berubah pikiran saat mendengar cerita Jessie yang dulunya juga memiliki pemilik yang bernama Emily. Emily dulu bermain bersama Jessie, yang saat Emily sudah beranjak dewasa, Emily menyumbangkan Jessie dan melupakannya. Seketika Woody berpikir jika ke museum adalah jalan yang terbaik. Sampai akhirnya, Buzz dan teman-temannya menyadarkan Woody untuk kembali kepada Andy. Di film ini, disiratkan bahwa villainnya adalah Al McWiggin dan The Prospector. Tapi, apakah kalian sadar? Apa yang menjadi awal kenapa Woody bisa sampai dicuri oleh Al dan hampir dibawa ke museum di Jepang? Itu dikarenakan Woody ingin menyelamatkan Wheezy, sebuah mainan berbentuk penguin, dari penjualan yang dilakukan oleh ibu Andy di halaman rumahnya ketika Andy pergi ke camp di sekolahnya. Wheezy yang muncul di awal film digambarkan sebagai mainan yang baik, tetapi apakah dia benar-benar seperti yang digambarkan? Menurut satu teori, Wheezy yang dilupakan oleh Andy menjadi iri melihat Andy bermain dengan Woody dan teman-temannya di sepanjang waktu. Jadi, pas timing yang tepat, di saat penjualan di halaman yang diadakan oleh ibunya Andy, Wheezy bahkan tidak berusaha menyelamatkan dirinya, dan dia tahu bahwa Woody akan berusaha untuk menyelamatkannya karena Woody adalah family man. Tujuan Wheezy adalah, jika Woody keluar dari rumah Andy, Wheezy akan menjadi prioritas dalam mendapatkan perhatian dari Andy. Di saat adegan Woody jatuh dari Buster, seekor anjing peliharaan Andy, pada saat menyelamatkan dirinya, Wheezy tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan Woody. Padahal, setelah Woody menyelamatkannya, walaupun dengan tangan yang rusak. Excuse me? I was looking for diversion. What? So long, sucker. Oh, I hurt all over. Wait, I know you. No, you don't. I get that a lot. I look like a lot of people. No, I do. Bing Bong! Riley's imaginary friend. Bing Bong dari Inside Out sebenarnya adalah monster yang bekerja di Monster Inc. yang bekerja partner bersama Mike Wazowski dan Sullivan. Sebuah teori Pixar yang populer menyatakan bahwa Bing Bong dari Inside Out sebenarnya adalah memori dari masa kecil Riley, gadis yang menjadi tokoh utama dalam film Inside Out. Karena, pada umumnya, film-film Pixar berada dalam satu universe yang sama. Inside Out adalah movie yang menceritakan tentang sebagian besar peristiwa yang terjadi di dalam benak seorang gadis muda bernama Riley. Film ini memberikan sentuhan kreatif pada emosi manusia dengan membuat joy, sadness, anger, fear, dan disgust yang bertanggung jawab atas bagaimana perasaan Riley, tetapi sikap normalnya hilang ketika joy dan sadness harus mencoba untuk menemukan ingatan inti darinya. Pertualangan ini membuat mereka bertemu dengan Bing Bong, salah satu teman imajinasi kecil Riley. Bing Bong terbuat dari permen kapas yang dipadukan dengan unsur-unsur kucing, gajah, dan lumba-lumba yang menunjukkan kreativitas imajinasi dari Riley. Lalu,
Bagaimana jika Riley tidak mengada-ngada? Bagaimana kalau Bing Bong memang ada dan bertemu dengan Riley di masa kecilnya? Teori bahwa Bing Bong tidak sepenuhnya khayalan didasari pada monster yang mirip dengan teori yang ditampilkan oleh Monster Inc. Kita bisa mengingat kembali, jika akhir dari Monster Inc. adalah mereka menemukan bahwa tawa memberikan kekuatan yang lebih daripada jeritan anak-anak. Perubahan ini membuat monster yang tidak menyeramkan seperti Mike Wazowski mendapat kesempatan untuk mengunjungi kamar anak-anak di seluruh dunia. Dan ini bisa termasuk Riley dari Inside Out. Teorinya menunjukkan bahwa Bing Bong adalah monster yang biasa mengunjungi Riley di tengah malam dan dia ditugaskan ke kamar Riley untuk membuatnya tertawa sehingga dapat mengumpulkan energi. Akhirnya, Riley merasa sangat nyaman dengannya, sehingga dia memperlakukannya sebagai teman khayalan. Did you say goodbye to Molly? Mom, we've said goodbye like 10 times. Ibu Andy mengambil peran penting dalam film Toy Story 1 hingga 4. Dialah yang menjadi pembuka konflik di film Toy Story tersebut. Jika tanpa Ibu Andy, pertualangan seru Woody dan teman-temannya tidak akan terjadi. Di film Toy Story 1, dialah yang membelikan Buzz Lightyear sehingga Woody menjadi cemburu. Toy Story 2, dialah yang sengaja menjual Wheezy sehingga Woody tidak sengaja dicuri oleh Al McWiggin karena Woody ingin menyelamatkan Wheezy. Toy Story 3, dialah yang menyumbangkan mainan-mainan Woody ke Sunnyside. Dan di Toy Story 4, dialah yang membuang Bo Peep yang menjadi karakter perempuan kesayangan Woody. Apakah kalian masih ingat dengan Emily, si pemilih awal dari Jessie? Pentingkah kita mengenal Emily? Karakter yang hanya muncul beberapa saat di film Toy Story 2, Emily adalah anak yang menjadi pemilik Jessie sebelum Jessie dimiliki oleh Al McWiggin dan akhirnya menjadi mainan Andy hingga Toy Story 3. Emily menyumbangkan Jessie setelah dia beranjak dewasa ke sebuah mobil yang dapat kita lihat di Toy Story 2. Sadarkah kalian kalau topi yang dipakai oleh Andy bukanlah topi koboi yang mirip dengan topi koboi Woody, tapi topi koboi yang dipakai oleh Andy adalah topi koboi yang mirip dengan topi koboi Jessie. Di film Toy Story, tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang Emily yang menjadi masa lalu dari Jessie. Entah sengaja atau tidak, apa yang dilakukan oleh Emily dengan membuang Jessie sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Andy. Dalam scene emosional ini, diputarlah lagu When Somebody Love Me, yang membuat scene ini menjadi sangat sedih. Dan juga, kita tidak pernah melihat Emily memasukkan topi koboi tersebut ke dalam kotak yang disumbangkannya. Jadi, kita dapat berpendapat bahwa Emily menyimpan topi tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mungkin Emily tumbuh menjadi Ibu Andy? Apakah Emily mewariskan topi tersebut kepada Andy? Dan apakah Andy memiliki mainan vintage itu karena Emily ingin menghidupkan kembali masa kecilnya melalui mainan Woody? Itulah beberapa teori dalam film Pixar. Kalian bisa mempercayainya ataupun tidak. Terlepas dari itu, kita sangat terhibur dengan film-film Pixar yang telah menemani kita saat kecil.